Halo guys, jumpa lagi bersama saya Mbak Rus. Oke, pada video kali ini kita mau belajar lagi tentang bahasa Taboyan. Tahu kan Taboyan itu apa? Oke, jadi Taboyan itu, saya ulangi lagi ya, itu salah satu suku di Kalimantan Tengah yang mendiami daerah Barito Utara ya, Kabupaten Barito Utara. Jadi salah satu sub Dayaknya itu ada yang disebut Dayak Taboyan. Oke, di sini saya mau berbagi bahasa biar kita belajar bersama-sama ya. Nah, topik yang saya pilih kali ini yaitu berburu. Oke, jadi berburu dalam bahasa Taboyan ya. Nah, jadi di sini saya mau membahas dulu berburu yang khusus di air. Jadi nanti ada yang di darat, tapi sekarang kita bahas yang di air ya. Yang pertama di air. Oke, bagi masyarakat pedalaman di Kalimantan, hutan dan sungai itu adalah sumber urat nadi kehidupan. Berburu, berkebun, dan berladang itu adalah kegiatan utama dalam kehidupan masyarakatnya. Tak terkecuali bagi kami suku Dayak Taboyan ya. Nah, yang pertama, yang paling sering itu mancing ya. Jadi dalam bahasa Dayak Taboyan, mancing itu disebut moit. Nah, mancing itu sendiri ada beberapa jenis ya. Atau moit itu ada beberapa jenis tergantung dari peralatan yang kita pakai. Oke, yang pertama itu meriwis. Nah, meriwis itu kegiatan memancing dengan menggunakan mata pancing yang kecil. Tali pancing sekitar 2 meter atau kurang dan terdapat pelampung kecil dan pakai gagang pancing ya. Jadi ada kayak pegangannya gitu di pancingnya dari jenis pohon palem-paleman ya. Target utama itu adalah ikan-ikan yang berukuran kecil. Jadi itu meriwis sebutannya. Yang kedua, ngebanyur. Oke. Ngebanyur yaitu memancing dengan menggunakan mata kail yang besar, panjang tali sekitar 1 meteran atau kurang, jadi ini lebih pendek ya dari si meriwis tadi. Dan biasanya pancingnya itu ditancapkan di pinggir-pinggir sungai ya. Selang beberapa jam, nah kita akan menengok lagi tuh yang sudah kita tancapin tadi, apakah udah kena apa belum gitu. Oke, target utama ikannya yaitu ikan yang berukuran sedang sampai besar ya. Oke. Yang ketiga, rawai. Nah, rawai ini yaitu alat pancing yang memiliki banyak mata pancing dalam satu tampon bambu. Oke, jadi bambu itu kan di ujungnya itu biasanya percabangannya itu agak banyak ya di ujung-ujung bambu itu. Nah, jadi itu dipotong-potong tapi dibiarkan ranting-ranting si bambunya tadi, lalu ditaruhlah mata pancing diikat dengan tali yang pendek-pendek. Dalam satu tampon bambu itu tergantung banyaknya cabang, jadi sebanyak itulah kita mengikat mata pancingnya. Jadi itu disebut dengan rawai. Jadi rawai itu memancing menggunakan media tampon bambu ya, atau ruas-ruas bambu, pucuk-pucuk bambu. Oke, sekarang moit. Nah, sebenarnya si moit ini itu kata umum ya. Moit itu artinya mancing. Nah, tetapi moit ini bisa juga mengacu kepada mancing yang biasa aja gitu, yang menggunakan tali yang panjang, boleh pakai gagang, boleh enggak, bisa diikat di botol gitu ya ujungnya. Intinya dia ini menggunakan tali yang panjang dan seringkali kita mancingnya itu di perairan yang agak dalam seperti di lubuk-lubuk gitu. Oke, itu mancing ya. Jadi mancing tadi ada beberapa jenis, ada meriwis, ngebanyur, rawai, dan moit gitu ya. Oke, berikutnya ngejala. Nah, ngejala adalah kegiatan menjala. Jadi ngejala itu artinya menjala gitu ya. Kalau jala itu ya jala. Menjala. Nah, untuk ngejala ini sendiri atau menjala ini kalau dilakukan oleh banyak orang itu disebut ngeramang ya. Jadi biasanya kalau ngeramang ini jalannya itu lebih dari satu. Jadi masing-masing perahu punya jalannya sendiri-sendiri. Nah, itu sebutannya ngeramang ya.
Oke, berikutnya itu nyengkotek. Nah, nyengkotek ini biasanya dilakukan pada malam hari ya. Ikan-ikan pada malam hari itu biasanya muncul ke permukaan air. Nah, ikan yang terlihat ini kemudian ditebas menggunakan parang ya. Jadi ini sebutannya nyengkotek. Jadi hasilnya itu ikannya biasanya nggak utuh lagi gitu, udah luka-luka gitu ikannya ya. Oke, berikutnya ngebu. Ngebu ya. Ngebu itu adalah kegiatan mencari ikan dengan menggunakan perangkap dari bambu yang dianyam sedemikian rupa, kemudian diberi umpan di dalamnya lalu ditenggelamkan di air. Kayak gitu. Jadi perangkap ikan lah itu sepertinya. Kemudian kalak. Nah, kalak itu juga merupakan perangkap ikan dari bambu. Bedanya kalau kalak itu diletakkan di sungai-sungai kecil ya, dengan cara membendung sebagian sungai sisi-sisinya, kemudian ditaruh kalak di tengah-tengah. Jadi aliran itu dibendung, nah si kalaknya taruh di tengah-tengah sehingga satu arus saja ya, satu aliran dan masuk kalak. Tujuannya agar ikan itu tidak punya akses lain selain masuk ke dalam kalak itu tadi. Nah, tetapi kalak hanya terbatas di sungai-sungai yang kecil. Kalau besar ya nggak mungkin ya, kita bendung gitu. Oke, yang terakhir itu ngerenge. Jadi ngerenge ini sama hal dengan menjaring ya, menjaring ikan atau rengge istilahnya. Jadi biasanya rengge ini dibentangkan, dikasih tancapan, sisi sini juga ada tancapannya. Rengenya kayak gini ya, dia membentang di aliran sehingga nanti diharapkan ikan-ikan itu akan lewat gitu dan terjaring atau lengket di rengge itu tadi. Oke, itu sebutannya ngerenge ya. Oke, itulah sebagian bahasa taboyannya berburu di air yang saya ingat ya. Oke, untuk foto-foto daripada peralatannya nanti. Terima kasih sudah menonton video ini. Thanks for watching. Bye.